Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, Kota Paju menyimpulkan penyelidikan Jennie Blackpink dan menyatakan dia tidak melanggar aturan karantina. Terungkap bahwa Kota Paju menyelesaikan penyelidikan mereka terhadap Jennie Blackpink dan menyimpulkan bahwa penyanyi itu tidak melanggar aturan karantina. Pada 22 April, seorang netizen memposting kutipan dari artikel terbaru yang menyatakan bahwa Kota Paju tidak menemukan kesalahan apapun pada Jennie. Menurut artikel tersebut, seorang pejabat dari Balai Kota Paju menyatakan, "Kami mengonfirmasi bahwa agensi telah mengajukan aplikasi dan mendapat persetujuan dari Arboretum untuk pembuatan film. Sudah dipastikan bahwa pertemuan ini bukan pertemuan pribadi. Kami juga telah memeriksa apakah individu tersebut mengenakan masker, tetapi tidak akan memastikan apakah mereka telah melepas masker setelah mereka memasuki Arboretum. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa artis tersebut tidak dikenai denda." Sebelumnya, seorang netizen mengajukan pengaduan terhadap member Blackpink tersebut karena melanggar aturan karantina setelah melihat postingan yang memperlihatkan lebih dari 5 orang berkumpul di media sosial Jennie. Netizen yang melaporkan Jennie menjelaskan bahwa, "Saya mengajukan pengaduan bahwa Jennie melanggar pedoman karantina dan mengirimkan laporan tersebut ke puskesmas di Paju. Saya berbicara dengan tim resmi yang bertanggung jawab atas kesehatan dan administrasi karantina. Tim menyatakan bahwa mereka akan meninjau kasus tersebut dan akan menyelidiki untuk melihat apakah Jennie akan dikenai denda." Pada 15 April, anggota Blackpink ini membagikan beberapa foto di Instagram tentang kunjungan ke Arboretum di Provinsi Gyeonggi dan beberapa foto menampilkan beberapa orang yang memegang es krim. Jumlah total es krim berjumlah 7 yang menimbulkan spekulasi dia telah melanggar pedoman jarak sosial. Menyusul spekulasi tersebut, Kota Paju melakukan penyelidikan terhadap artis tersebut dan menyimpulkan bahwa dia dinyatakan tidak bersalah karena kunjungannya ke Arboretum itu untuk urusan bisnis. Yang kedua, penggemar BTS men-tweet dengan tagar #SoloStandsOut karena mereka mengungkapkan betapa lelahnya mereka terhadap beberapa penggemar yang hanya mendukung satu anggota. Dengan spekulasi baru-baru ini bahwa ketujuh anggota BTS akan menjalani wajib militer pada saat yang sama, ada banyak diskusi dari penggemar tentang masalah anggota yang melakukan promosi sebagai solo. Beberapa netizen dan penggemar mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah tersebut dengan mengatakan mungkin lebih baik bagi anggota untuk mendaftar secara terpisah sehingga mereka dapat melakukan beberapa aktivitas solo. Beberapa penggemar terus mengeluh bahwa Big Hit Entertainment yang sekarang menjadi hype tidak mengizinkan grup tersebut untuk melakukan aktivitas solo. Namun, ada beberapa penggemar yang telah bertindak terlalu jauh karena mereka secara eksplisit hanya mendukung satu anggota dari grup. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan fandom BTS membawanya ke media sosial untuk mengungkapkan betapa lelahnya mereka terhadap solo stan yang hanya peduli pada satu anggota. Faktanya, anggota BTS selalu menekankan fakta bahwa BTS adalah 7 anggota, dan 7 anggota adalah satu. Anggota BTS juga menyatakan kesediaan mereka hanya untuk berpromosi sebagai grup secara keseluruhan pada kesempatan yang berbeda. Namun demikian, ada penggemar yang terus-menerus yang telah melalui upaya ekstensif untuk mendukung hanya satu anggota, meskipun para anggota berharap agar para penggemar ini menunjukkan cinta dan dukungan mereka untuk ketujuh anggota. Sekarang, platform media sosial seperti Twitter telah dipenuhi dengan tweet dengan tagar #SoloStandsOut karena penggemar BTS menjauhi penggemar yang hanya mendukung satu anggota ini. Di sisi lain, lelang untuk hanbok Jimin BTS yang belum dicuci akan dibatalkan. Rumah lelang memberikan pernyataan. Sebelumnya, rumah lelang My Art Auction serta desainer Kim Ri-eul dikritik habis-habisan karena melelang pakaian panggung yang dikenakan Jimin BTS. Pakaian yang dimaksud hanbok tradisional yang cantik dipinjamkan kepada Jimin untuk penampilan di The Tonight Show oleh desainer Kim Ri-eul. Namun karena jadwal yang terburu-buru, tim penata gaya tidak berhasil mengeringkan pakaian tersebut sebelum mengembalikannya ke studio. Itu dijelaskan oleh desainer dalam film dokumenter pendek di Video Mob. Pakaian ini disentuh dan dikenakan oleh Jimin. Aku bahkan tidak mencucinya. Ini adalah pakaian yang masih menyimpan keringat dan aroma Jimin hari itu, kata Kim Ri-eul. Setelah dibujuk, My Art Auction berhasil meyakinkan desainer Kim Ri-eul untuk menjual pakaian itu. Rumah lelang tersebut bahkan mempublikasikan produk tersebut dengan mengklaim bahwa produk tersebut akan dijual tanpa dicuci, sehingga membuat marah penggemar. Pakaian Jimin dibiarkan tidak dicuci setelah pertunjukan.
dan akan dijual dengan bau badan Jimin utuh, kata My Art Auction. Setelah rumah lelang dan desainer menerima banyak kritik atas keputusan tersebut, diumumkan pada 22 April 2021 bahwa lelang hanbok Jimin telah dibatalkan. Desainer Kim Ri-eul yang merupakan pengirim barang mengungkapkan bahwa ia merasa terbebani karena pelelangan ini, karena ia merasa itu dapat mencerminkan aspek yang lebih dikomersialkan. Kami telah memutuskan untuk membatalkan pelelangan setelah banyak pertimbangan karena artis yang mengenakan pakaian berstatus kelas dunia dan jenis kegiatan komersial ini dapat menghalangi citranya, kata lelang My Art. Meskipun desainer Kim Ri-eul telah mengeluarkan produk dari pasar My Art Auction, konsumen masih dapat melihat-lihat koleksi hanbok di pasar. My Art Auction berharap publik dapat mendukung desainer Kim Ri-eul terlepas dari keputusan tersebut, karena motivasi asli mereka adalah menyebarkan keindahan, budaya, dan nilai pakaian tradisional Korea. Yang ketiga, seperti ibu, seperti anak. Netizen geram setelah melihat bagaimana ibu anggota April Na-eun memperlakukan Hyunju. Dengan kontroversi bullying baru-baru ini di dalam grup April, netizen telah mengunjungi kembali video masa lalu di mana anggota April mengunjungi rumah Na-eun. Pada episode 11 dari reality show girl group Here Goes April, anggota Hyunju dan Sehun mengunjungi rumah Na-eun. Selama episode tersebut, ibu Na-eun memasak makanan lezat untuk kedua anggota tersebut. Dalam video tersebut, Ibu Na-eun memberitahu Hyunju, "Maaf, aku tahu Hyunju tidak bisa makan pedas, tapi aku ingin memamerkan keterampilan memotong, jadi aku masukkan banyak paprika." Setelah melihat adegan tersebut, beberapa netizen berkomentar tidak mengerti tentang Ibu Na-eun. Mereka mengomentari video tersebut dengan mengatakan, "Saya tidak mengerti, jika Anda tahu seseorang tidak bisa makan makanan pedas, tetapi memasukkan banyak paprika, bukankah itu mengatakan kepadanya untuk tidak makan pada dasarnya? Dan saya tidak mengerti bagaimana dia memutuskan untuk memotong lebih banyak paprika untuk memamerkan keterampilan memotongnya." Setelah itu, ketika Hyunju bertanya kepada Ibu Na-eun, "Bisakah kamu memberitahu kami cara membuat pancake Korea ini?" Tiba-tiba Ibu Na-eun mulai berbicara dengan suara bayi sambil berkata, "Cumi-cumi, aku masukkan. Lalu kamu goreng semuanya, aku tidak punya bahan." Na-eun menanggapi ibunya dengan bertanya, "Ibu, kenapa ibu bicara seperti itu? Dengan nada seperti itu?" Dan Ibu Na-eun menjawab, "Oh, aku meniru Hyunju." Setelah menonton ulang episode ini, netizen menjadi sangat marah saat mereka meninggalkan komentar yang mengatakan, "Wow, lihat Ibu Na-eun mengolok-olok Hyunju. Mengapa dia tiba-tiba meniru Hyunju? Dan seperti ibu, seperti anak perempuan." Faktanya, ketika kontroversi tentang bullying muncul tentang girl group, Na-eun dikritik habis-habisan karena meniru Hyunju dengan cara yang berlebihan. Banyak netizen yang menunjukkan bagaimana Na-eun terus menirukan dan menggoda Hyunju dan menyadari bahwa dia terus-menerus dibully. Sementara itu, pada 18 April, mantan anggota April Hyunju memilih untuk berbicara secara pribadi mengenai rumor kontroversi bahwa dia diintimidasi dan dianiaya oleh rekan satu grupnya selama dia menjadi seorang idola. Dalam pernyataannya yang dibuat melalui media sosialnya, Hyunju mengklaim bahwa dia telah dianiaya dan dikucilkan oleh anggotanya mulai tahun 2014 hingga dia meninggalkan grup pada 2016. Dia berkata, "Saya terus-menerus mengalami pelecehan verbal dan fisik, ejekan, kutukan, dan serangan terhadap karakter saya." Dia mengklaim bahwa ketika dia menghubungi agensi untuk meminta bantuan, tetapi yang dia dapatkan hanyalah kritik yang ditujukan padanya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.